Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok payroll. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis dan Pengujian Perangkat Lunak Sistem Penggajian Karyawan untuk menjamin kualitas dan akurasi perhitungan gaji. Di presentasi kali ini, kami akan membahas mulai dari latar belakang, proses analisis, desain sistem, implementasi, sampai berbagai pengujian yang dilakukan untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Sebelum masuk materi, kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Arya Dinata, lalu Devan Putra Ramadan, lalu saya Zaki Prasya, lalu ada Muhammad Gifari Bila. Tujuan dan penelitian latar belakang, karena beberapa perusahaan proses penggajian masih dilakukan secara manual, cara seperti ini cukup beresiko karena bisa terjadi salah hitung, data yang tertukar, atau proses jadi lebih lama. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pengajian yang bisa membantu proses tersebut supaya lebih cepat dan lebih akurat. Selain itu, kami juga ingin memastikan kalau sistem ini yang dibuat memang berkualitas melalui beberapa metode pengujian. Di sini ada ruang lingkupnya. Di penelitian ini, sistem yang kami bahas mencakup proses login, pengelolaan data, absensi, jabatan, perhitungan gaji, sampai pembuatan slip gaji. Untuk memastikan sistemnya berjalan dengan baik, kami menggunakan beberapa metode pengujian, yaitu black box testing, white box testing, user acceptance testing, atau UAT, lalu ada regression testing, dan juga menggunakan metrik CK pada konsep OOP. Masing-masing metode mempunyai tujuan yang berbeda, jadi hasil pengujiannya bisa lebih lengkap. Di tahap analisis, kami melihat siapa saja yang akan menggunakan sistem ini. Ada dua pengguna utama, yaitu admin atau HR dan juga karyawan. Admin memiliki akses untuk mengelola seluruh data seperti data karyawan, absensi, jabatan, menghitung gaji, sampai mencetak laporan. Sedangkan karyawan hanya bisa melihat data pribadi dan slip gajinya saja. Pembagian akses ini penting supaya data tetap aman dan setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur yang memang dibutuhkan. Lalu ada desain sistem. Setelah analisis selesai, tahap berikutnya adalah membuat desain sistem. Di sini kita merancang struktur database yang berisi tabel-tabel seperti users, karyawan, jabatan, absensi, penggajian, dan slip gaji. Desain database yang baik akan mempermudah proses penyimpanan data dan membuat sistem lebih teratur. Setelah desain selesai, sistem mulai diimplementasikan menjadi aplikasi berbasis web. Beberapa fitur utama yang berhasil dibuat yaitu login, pengelolaan data karyawan, pengelolaan absensi, perhitungan gaji secara otomatis, dan pembuatan slip gaji. Dengan ada sistem ini, proses penggajian jadi lebih cepat dibanding jika dilakukan secara manual. Selanjutnya, black box testing. Pengujian ini untuk mengecek apakah setiap fitur pada sistem berjalan sesuai fungsinya. Jadi yang diuji bukan kode programnya, tapi hasil akhir. Dari total 26 skenario pengujian yang dilakukan, semuanya berhasil dijalankan dengan baik. Sehingga tidak ada tingkat keberhasilannya mencapai 100%, artinya semua fitur bekerja sesuai harapan. Kalau tadi black box melihat fungsi dari luar, white box testing ini lebih fokus ke bagian dalam program. Di sini kami mengecek alur logika program, percabangan, dan proses yang ada di dalam kode. Hasilnya menunjukkan bahwa logika program sudah berjalan sesuai dengan rancangan dan tidak ditentukan kesalahan yang memenuhi proses sistem. Selanjutnya ada user acceptance testing atau UAT. Di tahap ini, sistem dicoba langsung oleh pengguna untuk melihat apakah fitur-fitur yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasilnya, pengguna dapat menggunakan sistem dengan baik, dan fitur-fitur yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan. Setelah itu dilakukan regression testing untuk memastikan kalau setelah ada perubahan atau perbaikan, fitur-fitur yang lama tetap berjalan normal. Dan hasilnya semua fitur tetap berfungsi dengan baik. Selain pengujian fungsi, kami juga melakukan analisis penggunaan metrik CK. Tujuannya adalah untuk melihat kualitas desain program
Dari hasil analisis tersebut, struktur program yang sudah cukup baik sehingga sistem lebih mudah dikembangkan maupun dipelihara jika nanti ada penambahan fitur. Kalau sistem selesai dibuat, tentunya sistem juga perlu dipelihara. Beberapa hal yang dilakukan antara lain melakukan backup data secara rutin, memperbaiki bug jika ditemukan masalah, melakukan update fitur sesuai kebutuhan, serta menjaga keamanan data. Dengan adanya proses pemeliharaan ini, sistem bisa tetap berjalan dengan baik dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita lanjutkan ke aplikasi demonya. Di sini muncul splash screen ketika baru memasuki webnya. Di sini diminta untuk login, untuk menjadi admin atau untuk menjadi karyawan. Kita pilih menjadi admin terlebih dahulu. Untuk uji cobanya ada di sini password dan username. Nah, di tampilan ini di atasnya ada navigation bar. Di sini bisa mengubah mode gelap dan mode cerah. Di sini ada memilih periode gaji. Di bagian sini ada data-data karyawan, proses gaji yang sedang berlangsung, dan monitoring absensi. Lalu masuk ke akun karyawan. Di bagian sebelah kirinya ada selfie dengan GPS dan slip gaji. Mungkin segitu saya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.